Pembahasan latihan soal subtema 3. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks disebut ide pokok. Nomor 2. Ide pokok pada suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di titik-titik paragraf. Ide pokok suatu paragraf biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir suatu paragraf. Nomor 3. Apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar yaitu: yang pertama, apa saja yang ada pada gambar, dan yang kedua, bagaimana situasi dalam gambar. Nomor 4. Tuliskan 2 ide pokok yang sesuai dengan kegiatan pada gambar tersebut. Gambar tersebut itu menggambarkan tentang orang lagi kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi ide pokoknya bisa kerja bakti membersihkan lingkungan atau gotong royong membersihkan lingkungan. Nomor 5. Tuliskan langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah dalam untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok yaitu: perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Misalnya, siapa tokoh yang ada pada gambar, di mana lokasi gambar, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Muatan IPA KD 3.1. Nomor 1. Kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah: B. Duduk dengan posisi membungkuk. Nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Kelainan tulang yang terdapat pada gambar adalah kelainan namanya lordosis. Nomor 3. Penyakit berupa pengeroposan tulang akibat kekurangan kalsium disebut osteoporosis. Keempat, apa penyebab kelainan otot kaku leher dan tetanus? Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Kalau tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kekakuan otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nomor 5. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan otot? Langkah-langkahnya yaitu: pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian, posisi tulang tegak saat berdiri. Dan terakhir, berolahraga secara teratur. Muatan SBDP KD 3.1. Nomor 1. Menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan pada komik merupakan fungsi dari teks. Nomor 2. Proses pemberian tinta pada sketsa gambar komik disebut juga inking. Nomor 3. Salah satu ciri komik adalah proporsional. Artinya, komik harus mampu mengajak dan membawa pembaca ikut terlibat dan merasakan suasana hati emosional pelaku utama komik tersebut. Nomor 4. Apa fungsi gambar dan balon kata pada komik? Fungsi balon kata dan gambar pada komik yaitu:
Balon kata merupakan unsur dalam komik yang berfungsi untuk menunjukkan dialog antar tokoh. Ada kalanya kata-kata tertentu diberi sebuah desain atau tekanan dengan dibentuk tipografi khusus dan dicetak tebal. Nomor 5. Tuliskan langkah-langkah selanjutnya untuk membuat komik dari gambar tersebut. Langkah selanjutnya setelah dari gambar tersebut itu langkah di situ berhenti di membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, maka diberi tinta. Kemudian setelah diberi tinta, maka diberi warna, dan langkah selanjutnya yaitu membuat teks. Muatan IPS KD 3.1. Berikut yang merupakan nama pelabuhan adalah Merak. Kalau Adi Sucipto, Soekarno-Hatta, Hussein Sastranegara itu nama bandar udara. Nomor 2. Contoh nama pelabuhan yang terdapat di Provinsi Bali adalah Gilimanuk. Nomor 3. Jenis pekerjaan penduduk yang berada di pantai adalah nelayan. 4. Apa keuntungan laut yang luas bagi masyarakat Indonesia? Keuntungan laut yang luas bagi masyarakat Indonesia adalah 1. Sebagai sumber bahan makanan. 2. Sebagai jalur transportasi. 3. Sebagai sumber energi. 4. Sebagai tempat wisata. Dan yang terakhir sebagai sumber uap air untuk hujan. Nomor 5. Apa dampak negatif pengaruh geografis Indonesia terhadap kondisi sosial? Dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli. Kedua, muncul budaya-budaya baru. Muatan PPKN KD 3.1. Nomor 1. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah acuh tak acuh. 2. Sikap yang harus dilakukan saat ikut pemilihan ketua RT adalah tertib saat ikut melakukan pemilihan, dan kedua, menerima keputusan hasil rapat dengan lapang dada. Nomor 3. Tuliskan 3 contoh sikap disiplin di sekolah. Contoh sikap disiplin contoh sikap disiplin di sekolah antara lain datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, dan yang terakhir mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Apakah yang terjadi apabila kita tidak dapat berlaku adil di rumah? Jika kita tidak dapat berlaku adil di rumah, maka akan terjadi perselisihan antar anggota keluarga di rumah tersebut. Nomor 5. Apa bunyi sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap adil di masyarakat? Sikap adil berkaitan dengan sila kelima. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.